Sambil. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Gimana nih Bapak Ibu? Semuanya kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah baik. Semoga semuanya tetap sehat ya Bapak Ibu. Tetap semangat Bapak Ibu. Boleh mungkin Bapak Ibu klik reaction-nya, perasaannya pagi hari ini seperti apa Bapak Ibu di kolom reaction. Perasaannya seperti apa Bapak Ibu hari ini? Boleh diklik. Sebelum kita memulai materi kita yang akan kita diskusikan bersama pada hari ini. Nah, Pak Sandy lagi terlove-love nih. Ada look-nya di mata Bapak ya, Pak Sandy. Bapak Ibu yang lain gimana? Bentar, Bu. Jangan lupa ya Bapak Ibu, nama kita disesuaikan dengan kode kelas kita. Bu Rita lagi tersenyum-senyum, lagi tersenyum ya. Ya. Masya Allah. Kita udah punya ketua kelas ya Bapak Ibu ya? Sudah. Siapa nih? Pak, lupa lagi. Belum masuk, Bu. Belum masuk ketua kelas. Tapi untuk Pak Farhan izin, Bu. Pak Farhan, Bu. Pak Farhan. Oh, Pak Farhan yang izin ya di grup Ya, ini? Izin, Bu. Oh, gitu. Yang sekretaris ada? Sekretaris belum dilantik, Bu. Gak tahu siapa. Kalau dari voting kita di sini memilih ibu siapa ya? Bu Yuwan. Iya, Ibu Yuwan. Ibu Yuwan udah ada. Iya, Bu Yuwan. Ibu Yuwan udah ada nggak di sini? Belum masuk kayaknya, Bu. Belum, Bu. Belum masuk. Oh, ini ada yang menelpon. Ibu Yuwan juga belum ada. Tapi untuk IELTS kelas kita udah punya nggak, Bapak Ibu? Belum ada. Belum punya. Belum, Bu, belum. Ya, seenggaknya Belum. Bapak Ibu udah tahu nggak salam AKMI? Salam Belum, Bu. AKMI. Udah tahu belum Bapak Ibu salam AKMI? Belum, Bu. Belum ya. Nah, salam AKMI itu kalau disebut salam AKMI, Bapak Ibu bilang AKMI Indonesia, yes, 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 terus tepuk tangan, gitu. Salam AKMI, AKMI Indonesia, yes, 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 terus tepuk tangan, gitu. Paham, Bapak Ibu? Kita tes ya untuk salam AKMI-nya, boleh? Boleh. Boleh. Salam AKMI. Yes. Yeah. AKMI Indonesia. AKMI Indonesia. AKMI Indonesia. Yes, yes. Terus tepuk tangan. Oke? Sekali lagi ya. Sekali lagi biar kompak. Salam AKMI. AKMI Indonesia. Yes, 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 yes. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua di pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu, karena ini sudah masuk jadwal dalam kegiatan kita hari ini untuk materi kita yang akan kita diskusikan bersama Bapak Ibu itu terkait dengan literasi numerasi. Ya, wawasan literasi numerasi. Baik, Bapak Ibu, izin ya saya share screen materi kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, apakah materinya terlihat di layar? Terlihat, Bu. Sudah terlihat, Bu. Terlihat, jelas ya Bapak Ibu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi untuk kita semua Bapak Ibu sekalian.
Pada sesi ini, Bapak Ibu, kita akan banyak berdiskusi terkait dengan wawasan literasi numerasi. Nah, sebelumnya Bapak Ibu sudah mengetahui nih beberapa literasi yang digaungkan di dalam AKMI ini, antara lain ya ada literasi membaca, literasi sosial budaya, literasi sains, dan juga literasi numerasi. Nah, sekarang kita akan berdiskusi lebih jauh nih Bu, Bapak Ibu terkait dengan apa sih literasi numerasi seperti apa dan bagaimana kaitannya dengan pelatihan kita ini khususnya dalam tindak lanjut hasil AKMI Bapak Ibu sekalian ya. Nah, untuk kegiatan kita ini nanti karena kita ini bentuk pembelajarannya interaktif, jadi nanti mohon maaf Bapak Ibu kalau misalkan ada nanti yang saya sebutkan namanya, mohon nanti untuk bisa berkomunikasi atau menjawab pertanyaannya Bapak Ibu ya. Jadi diharapkan Bapak Ibu bisa fokus untuk materi ini karena dalam pelatihan ini materi-materinya itu saling berkaitan. Jadi izin juga dalam kegiatan ini saya akan merecord Bapak Ibu karena sebagai bukti dokumentasi kita yang akan kita laporkan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Jadi sebagaimana kesepakatan kelas kita, Bapak Ibu diharapkan untuk bisa aktif di dalam pelatihan ini. Baik Bapak Ibu ya. Saya lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, perkenalkan Bapak Ibu. Kalau kemarin mungkin Bapak Ibu hanya tahu namanya aja ya. Jadi perkenalkan, nama saya Wahyuni Hamailili. Jadi saya itu aktivitas sehari-hari itu Bapak Ibu pengajar di salah satu fakultas FKIP, Pendidikan Matematika, Universitas Al-Herat di Sulawesi Tengah. Jadi mohon maaf Bapak Ibu apabila mungkin bahasanya agak sedikit kasar ya, karena Bapak Ibu mungkin di sini rata-rata dari Jawa Barat ya, bahasanya halus-halus, mohon maaf karena itulah kita Bapak Ibu Indonesia, kita disatukan walaupun kita berbeda-beda tapi kita disatukan dengan Indonesia. Jadi mungkin saya lebih banyak berbahasa Indonesia Bapak Ibu ya, mohon maaf Bapak Ibu. Oke, baik, lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu terkait dengan tujuan dalam pelatihan kita pada hari ini itu ada dua poin penting yang akan kita ketahui. Yang pertama, Bapak Ibu nanti diharapkan dapat memahami nih Bapak Ibu apa sih literasi dan numerasi itu memahami wawasan literasi dan numerasi. Mengapa kita harus memahami wawasan literasi numerasi ini? Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa literasi ini adalah suatu kemampuan di dalam memahami dan juga menafsirkan sebuah informasi, begitu. Jadi kita paham terhadap sesuatu informasi yang diberikan. Kemudian numerasi itu sendiri adalah bagaimana kemampuan kita menggunakan atau memahami angka dalam konteks sehari-hari, angka dan data, gitu. Jadi kita paham dengan konsep angka dan data ini kalau kita berbicara terkait wawasan literasi numerasi. Nah, yang kedua Bapak Ibu, tujuan dari kegiatan pelatihan ini diharapkan Bapak Ibu nanti mengetahui urgensi atau apa sih pentingnya dari aspek literasi numerasi ini serta penerapannya dalam pembelajaran di madrasah. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena dalam konteks pendidikan di madrasah tentunya literasi numerasi ini menjadi dasar bagi semua pembelajaran lainnya. Mengapa? Karena ini penting untuk kita kaitkan dalam pembelajaran, utamanya bagaimana sih cara kita menerapkan literasi dan numerasi ini dalam proses pembelajaran, khususnya kita di MA. Di MA, nah penerapannya seperti apa, strateginya seperti apa, metode pembelajarannya seperti apa, begitu. Karena literasi dan numerasi ini digunakan tentunya di dalam mengintegrasikan pembelajaran kita sehingga siswa kita nantinya nih Bapak Ibu bisa secara konsisten dapat menerapkan pembelajaran dengan menggunakan kemampuan pemahaman mereka terkait dengan literasi numerasi ini gitu Bapak Ibu ya. Jadi ada dua poin penting. Yang pertama Bapak Ibu nanti diharapkan dapat mengetahui wawasan literasi numerasi ini seperti apa, memahami ya. Kemudian pentingnya, urgensinya dan aspek apa yang dibutuhkan di dalam penerapan
pembelajaran khususnya di madrasah Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu di layar Bapak Ibu nampaknya ada apa ya sekarang yang saya share screen? Boleh? Rapot AKMI. Iya, raport AKMI ya, Ibu Wiwik. Ibu Wiwik lihat Bapak Ibu yang lain sama lihat raport AKMI juga ya? Iya, Bu. Sama. Ya, untuk raport AKMI ini berarti Bapak Ibu untuk yang 2024 apakah Bapak Ibu sudah melihat hasil dari raport AKMI-nya? Sudah. Belum, Bu. Sudah Belum. ya, Alhamdulillah. Kenapa Bapak Ibu saya menanyakan startnya dari raport AKMI ini? Karena nantinya ini yang akan ditindaklanjuti dan kita hubungkan dengan semua materi-materi yang ada di pelatihan yang Bapak Ibu peroleh selama kurang lebih 5 hari ini ya Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian ada nggak yang bisa bantu saya membaca hasil raport AKMI yang sudah saya share ini? Siapa Bapak Ibu? Pak Sandy mau mencoba? Boleh, Bu. Ya, silakan Bapak. Kurang jelas, Bu, di HP ini. Oh, kurang jelas Apa? ya di HP. Sebentar, Pak. Saya kirimkan di grup kita ya, Bapak Ibu. Ya, Bu. Di grup kita untuk apa? Rapor ini. Nah, sebentar. Sudah ada ya Bapak Ibu di WA grup kita raport AKMI-nya. Ada, Bu, ada. Ada ya? Ada, Bu. Oke, Bapak. Silakan Pak Sandy. Masih di-download. Masih di-download, ya. Ini kan kemarin kita sudah masuk di materi pemaknaan hasil AKMI ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah tentu pasti Bapak Ibu bisa nih membaca dan memahami tentunya ya apa yang informasi apa yang ada dalam raport AKMI itu, harapannya bisa didiseminasikan atau ditindaklanjuti dari hasil AKMI itu. Silakan Pak. Ini yang mana yang di-downloadnya? Yang MI aja Pak. Ada 4. Ya, MI yang Yang MI. Karena di MI. sini yang di-share itu adalah MI ya, raport MI untuk madrasah, misalkan. Raport AKMI Min tahun 2023 itu ya. Ya, benar Pak. Ya. Silakan Pak. Sambil menunggu yang lain dulu, Bu. Sambil menunggu di ini agak Ya. di HP. Baik, sambil menunggu Bentar, ya Bu. Bapak Ibu ada yang udah bisa Bapak Ibu membaca lapor AKMI-nya nih Bapak Ibu. Nah, kalau di sini saya nggak ambil semua ya Pak, seperti yang di-share itu cuman sepotong aja gitu Bapak Ibu. Sampai situ. Sudah ketemu belum Pak? Sudah, bentar, Bu. Oke, jadi untuk raport AKMI-nya ini Bapak Ibu yang tershare ini adalah raport AKMI untuk madrasah ya di MI. Jadi eh, sudah bisa belum Pak Sandy? Sudah belum? Ini mau pindah dulu ke ini, ke laptop, Oh Bu. iya ya nggak apa-apa. Saya lanjut aja ya. Eh, Nah, ya, Bu. Ya, jadi harapannya Bapak Ibu semua bisa membaca ya lapor AKMI-nya ini untuk bisa ditindaklanjuti tentunya. Nah, Bapak Ibu kalau di layar ini kita bisa melihat ada profil rapor AKMI untuk madrasah ya. Jadi di sebelah kiri ada kolom hasil-hasil dari literasinya. Ada literasi membaca, literasi numerasi, literasi sosial,
sains dan juga literasi sosial dan budaya. Nah, kalau dari hasil ini yang di-share sekarang, Bapak Ibu, misalkan kita fokus di literasi numerasinya nih. Nah, di sini diperoleh nilai literasi numerasinya itu poinnya ada 56. Bapak Ibu lihat nggak? 56. Ada, Ini Bu. literasi numerasi pada kolom sebelah kiri. Ya, Ya, ada. lihat ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk Ya, poin lihat. 56 itu di MI itu dia berada pada CK berapa Bapak Ibu? CK3. Ya, CK3. Nah, CK3 itu dia masuk apa, Bu? Cakap. Cakep atau dalam level apa? Tengah. Akminya itu dia berada pada Level ya. atas, Bagaimana, Bu? level Tengah. Di tengah. Di tengah atau sedang ya, Bapak Ibu ya? Iya. Ya, sedang. Namun apabila posisi sekolah kita berada pada CK itu masih perlu dilakukan tindak lanjut nggak Bapak Ibu? kalau sekolah kita, kalau MTS kan pendampingan, Bu. Iya, kalau MTS dia kan awalnya sedangnya 5 ya. Ya, MTS 5 ya. Dia mulai dari tiga, berapa? CK3 ya. 4, CK3, 4, 5, 6, 7. 6, 7. Nah, kalau posisinya Bapak Ibu di sekolahnya berada posisi CK5 sedang nih, gitu. Apakah masih perlu dilakukan tindak lanjut, Bapak Ibu? perlu, Gimana? perlu. Ya, karena masih ada beberapa tingkatan CK lagi yang harus kita capai, gitu Bapak Ibu ya, gitu. Nah, ini untuk SD ada literasi membaca pada capaian madrasah, kemudian literasi numerasinya dan literasi lainnya. Saya pikir ini Bapak Ibu sudah paham nih, karena sudah dapat materinya kemarin. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, sekarang boleh nih Bapak Ibu share pengetahuannya apa sih itu terkait dengan literasi numerasi. Silakan Bapak Ibu. Siapa nih yang mau berbagi pengetahuannya terkait apa sih itu literasi numerasi? Pak Aris Anwar mau? Oh, Ibu Reni, raise hand. Silakan Bu Reni. Ya, makasih Bu. Menurut saya, literasi numerasi itu adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan angka-angka atau simbol, terutama angka-angka dan simbol matematika dasar gitu, dalam memecahkan suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi numerasi itu merupakan konsep yang berupa kuantitatif dan mengambil suatu data gitu. Begitu Bu. Bagus Ibu, keren Bu Reni. Masih ada lagi yang mau nambahin nih Bapak Ibu dari jawaban Ibu Reni? Ada lagi yang mau nambahin? Gimana Bapak Ibu? Masih ada lagi? Sudah Bapak Ibu? Oke. Baik Bapak Ibu. Nah, jadi untuk literasi dan numerasi ini benar ya Bapak Ibu, sebagaimana yang dikatakan tadi di-share oleh Ibu Reni. Jadi kalau secara definisi ya Bapak Ibu terkait dengan literasi numerasi ini itu menurut OECD atau salah satu organisasi yang mana terkait dengan PISA itu menyatakan bahwa literasi numerasi ini adalah sebagai kapasitas suatu individu di dalam merumuskan, menggunakan, menafsirkan ilmu matematika pada berbagai macam konteks. Ini digarisbawahi Bapak Ibu, konteks. Nah, literasi numerasi meliputi logika matematika dan penggunaan konsep, prosedur, fakta, dan prinsip matematika untuk menggambarkan, menguraikan, dan memperkirakan sebuah fenomena. Nah, kalau dari pengertian ini kira-kira disimpulkan apakah literasi numerasi itu hanya berbicara terkait matematika saja? Gimana Bapak Ibu? Tidak, Bu. Enggak. Kenapa, Bu? Karena masih bisa dikaitkan dengan mata pelajaran yang lain.
Bagus. Misalkan IPA ya, misalkan IPA di tingkat MI, misalkan si siswa disuruh menghitung kelopak bunga ada berapa. Nah, misalkan kalau jumlah kelopak bunganya ada 7, termasuk bilangan apa, ganjil atau genap. Seperti itu Ya, mungkin, Bu. baik ya. Baik. Masih ada lagi Bapak Ibu? Pak Sandy sepertinya mau berkomentar juga, Pak. Ya Bu, boleh. Boleh silakan, Pak. Terkait apa tadi ya? Nah, kalau kita berbicara tentang literasi numerasi ini, Bapak apakah hanya berbicara tentang konteks matematika saja, Pak? Oh enggak Bu, karena kan angka-angka ada di setiap pelajaran. Angka-angka contohnya saja saya sebagai pengajar IPS pasti berhubungan dengan angka untuk menghitung misalkan jumlah penduduk. Pak, suaranya di volumenya, Pak, diperbesar lagi, Pak. Cek. Ada Oke. Ibu? Oh ada. Iya, Pak. Silakan, Pak. Tidak Bu, tidak setiap numerasi itu harus matematika. Tapi memang matematika itu kan sebagai pelajaran ada di setiap pelajaran. Contohnya saja saya pelajaran IPS pasti ada angka-angkanya, menghitung jumlah penduduk misalkan, atau menghitung kegiatan ekonomi dan seterusnya banyak. Baik ya, jadi begitu Bapak Ibu ya, kalau kita berbicara terkait dengan literasi numerasi ini ya tidak hanya berbicara dalam konteks mata pelajaran matematika saja, tetapi kita bisa mengaitkannya dengan konteks mata pelajaran lainnya tentunya. Oke, lanjut lagi Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan tujuan dalam kegiatan pelatihan kita kedua adalah mengenai urgensi dari literasi numerasi, Bapak Ibu sekalian. Apa sih pentingnya kita harus mengetahui atau berliterasi numerasi? Jadi di sini ada 6 poin penting. Yang pertama itu ada pemecahan masalah yang kompleks, kemudian penggunaan teknologi, pekerjaan di masa depan, persaingan global, inovasi dan kreativitas, serta pengambilan keputusan yang tepat. Ya, jadi kita bahas dari satu-satu dulu Bapak Ibu. Nah, mengapa dia urgen? Mengapa berliterasi numerasi ini urgen dalam pemecahan masalah kompleks? Misalkan nih, Bapak Ibu, itu penerapannya itu dalam pemecahan masalah ekonomi, misalkan Bapak Ibu, misalkan menganalisis ya tentunya, menganalisis sebuah anggaran atau dalam mengelola anggaran sekolah tentunya, ya kita harus punya kemampuan literasi dan numerasi ini di dalam melihat mana sih yang merupakan kebutuhan-kebutuhan yang urgen, kebutuhan pokok. Nah, kalau di dalam ekonomi tentu kita dalam merancang anggaran itu melihat apa sih menganalisis risiko-risiko apa saja. Nah, begitu secara efisien dan memproyeksikannya untuk di masa yang mendatang itu terkait dengan pemecahan masalah. Kemudian terkait dengan penggunaan teknologi, urgensi dari berliterasi numerasi ini adalah itu menganalisis atau mengolah sebagaimana yang disebutkan, kemampuan literasi numerasi ini sangat bermanfaat untuk memahami dan menggunakan algoritma, analisis data, dan model matematika, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sini misalkan dalam penggunaan memahami nih Bapak Ibu pola data, statistik, pengolahan data yang besar. Nah, ini tentu akan terkait dengan penggunaan teknologi, sehingga dengan berliterasi numerasi ini kita menjadi penting untuk kita ketahui bersama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pekerjaan di masa depan nih Bapak Ibu. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, kita ini sekarang udah di era 5.0 ya, di era big data. Nah, di mana di sini tentu kemampuan kita literasi numerasi ini sangat diperlukan di dalam menganalisis serta menginterpretasi data numerik. Nah, misalkan salah satu contoh dalam
pemasaran, keuangan, kesehatan, dan sains. Misalkan dalam pemasaran, nah ini kita ketahui, misalkan ingin melihat perilaku konsumen. Kalau yang sekarang nih, Bapak Ibu, misalkan yang sering belanja di toko A itu kan kita harus dibutuhkan untuk membuat, misalkan Bapak Ibu mau buat kartu kartu ini enggak, kartu apa konsumen itu ya, kartu pelanggan gitu Bapak Ibu. Nah, itu gunanya untuk mengetahui bagaimana sih data dari konsumen kita, sehingga memang diperlukan dan numerasi ini. Kemudian urgensi yang lain adalah terkait dengan persaingan global, Bapak Ibu. Kenapa di sini menjadi urgen? Karena di tengah persaingan global yang semakin ketat ini, karena literasi ini terkunci untuk membedakan antara negara-negara yang maju dan negara yang berkembang, Bapak Ibu. Jadi di sini perlu ditekankan bahwa apabila suatu negara memiliki literasi numerasinya bagus, nah ini akan berbanding lurus dengan negara tersebut maju tidaknya negara tersebut. Kenapa? Karena keterampilan ini penting ya dalam segala aspek, tentunya misalkan dalam ekonomi, inovasi, teknologi, riset ya. Nah, kalau kita mempunyai literasi numerasi rendah dan dianggap belum siap menghadapi itu, disimpulkan bahwa kita belum siap menghadapi persaingan global, Bapak Ibu, sehingga berliterasi dan numerasi ini penting untuk kita ketahui. Kemudian adalah inovasi dan kreativitas. Mengapa? Karena ini dapat mendorong penguatan ide dan kreativitas yang mana menghasilkan solusi nanti Bapak Ibu. Jadi kalau berbicara terkait inovasi adalah dengan literasi numerasi tentu diharapkan nanti ada sebuah hasil yang bisa diterapkan, tidak hanya hasil saja yang dibuat, tapi bisa diterapkan untuk masyarakat luas. Kemudian yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang tepat. Nah, tentu di dalam dunia kita yang sekarang yang penuh dengan informasi, literasi numerasi ini memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang tepat dan terinformasi. Nah, mungkin sebagaimana kalau contoh terdekatnya sekarang ini, Bapak Ibu, kita kan lagi ininya pilkada ya Bapak Ibu ya. Nah, tentu dengan memilih pemimpin siapa, kita harus bisa menggunakan literasi numerasi kita Bapak Ibu. Kenapa? Kita bisa melihat data-data ya terkait dengan informasi tersebut, atau misalkan mengambil kesimpulan di dalam membeli sesuatu rumah misalkan gitu ya. Otomatis kita harus berliterasi numerasi dulu nih. Kita harus lihat dulu ya informasinya tepat tidak sebelum kita membeli sesuatu itu. Baik, kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Itu untuk urgensi dari literasi numerasi. Nah, sekarang aspek-aspek yang ada di dalam literasi numerasi. Sebentar saya bagikan untuk CK di dalam literasi numerasi ini. Itu ada, saya kirimkan di grup ya Bapak Ibu. Nah, oke, baik. Ada di grup ya kita ya Bapak Ibu ya. Terkait dengan aspek capaian pada literasi dan numerasi. Ibu, oke. Jadi di sini capaian kompetensi literasi numerasi ini merupakan deskripsi atau gabungan antara kata kerja operasional dari konten, kemudian konteks ya, konten dan kompleksitas materi sesuai dengan tujuan dan jenjang. Nah, kalau di sini kan kita MTS ya, berarti kita gunakan yang untuk MTS. Jadi kontennya apa saja Bapak Ibu dalam literasi numerasi ini? Ada bilangan, aljabar, geometri, pengukuran, statistik, dan peluang. Sementara untuk kompleksitas materi itu ada disesuaikan ya, tentu dengan kurikulum yang ada di madrasah. Konteksnya apa Bapak Ibu? Terkait dengan personal, pekerjaan, sosial, dan ilmiah. Jadi Bapak Ibu bedakan antara konten dan konteks ya. Konteks itu terkait dengan materi. Sementara konteksnya itu terkait dengan personal, pekerjaan, sosial, dan ilmiah. Sementara temanya itu terkait dengan kerangka PISA tahun 2025, agen antroposen ya. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, untuk aspek dari literasi numerasi. Nah, untuk aspek dari literasi numerasi ini ada 3 Bapak Ibu.
Jadi yang pertama itu merepresentasikan objek atau situasi matematika. Nah, di sini tentunya adalah bagaimana menyatakan objek atau situasi matematika itu melalui aktivitas. Ya, bisa memilih, menggunakan, menafsirkan, menerjemahkan, dan menyimpulkan di dalam berbagai representasi. Contoh kata kerjanya adalah mengidentifikasi dan mengklasifikasi. Kemudian kompetensi literasi numerasi lainnya itu adalah menggunakan strategi pemecahan masalah, yaitu memilih dan menerapkan berbagai cara dengan berlandaskan pengetahuan matematis untuk menyelesaikan masalah. Nah, contoh kata kerjanya adalah memilih, menggunakan, menerapkan. Kemudian menalar dan memberi alasan, yaitu menganalisis situasi matematika melalui pengembangan pola dan atau hubungan untuk mencapai analogi generasi atau kesimpulan. Contoh kata kerjanya adalah menganalisis, mengevaluasi, dan menginterpretasi. Ya. Nah, untuk terkait dengan contoh literasi numerasi ini ada di link. Saya kirimkan lagi di grup kelas kita, Bapak Ibu bisa lihat. Contohnya seperti apa? Oke. Untuk contohnya Bapak Ibu sudah ada di grup ya. Saya kirimkan. Di sini saya coba share screen. Contohnya ini ya Bapak Ibu. Nah ini. Untuk contoh soal dan stimulus terkait dengan literasi numerasi. Nah di sini ada capaian kompetensinya itu pada capaian kompetensi 3. Nah pada konten bilangan nih Bapak Ibu. Kalau CK3 itu berarti dia untuk yang MIA yang dasar ya, gitu Bapak Ibu ya. Nah, di sini kontennya bilangan, kemudian konteksnya personal, gitu Bapak Ibu. Ini contohnya ada promo menjelang Idul Fitri. Ini diberikan, ini adalah contoh stimulus dari kegiatan literasi numerasi. Nah, tadi yang sudah di-share juga ada CK-nya ya Bapak Ibu ya. Ini CK-nya. Capaian kompetensi literasi numerasi yang di grup. Jadi ini nanti Bapak Ibu bisa melihat di sini capaian kompetensinya masuk di capaian kompetensi literasi numerasi yang mana. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang mau di-sharing Bapak Ibu? Belum ada? Jika belum ada kita lanjut lagi ya Bapak Ibu. Oke, jadi terkait dengan cetak konten dan kompleksitas materi, ya pada jenjang MI itu ada bilangan, ada aljabar, ada geometri, dan statistik dan peluang. Kemudian pada MTS juga sama, dia berada pada CK4 sampai CK6 ini ada di bilangan, aljabar, geometri, pengukuran, dan juga peluang. Sementara itu di MA itu CK-nya mulai dari CK7 sampai CK9. Sama untuk kontennya ada bilangan, aljabar, geometri, pengukuran, statistik, dan peluang. Oke, baik. Nah, ini terkait dengan konteks literasi numerasi Bapak Ibu ya, tadi yang sudah sempat kita singgung. Jadi konteksnya itu ada personal, pekerjaan, sosial, dan ilmiah. Nah, ketika berbicara terkait dengan personal ini, kita berfokus pada aktivitas seseorang di dalam lingkungan kecil. Misalkan apa? Keluarga, kelompok, ya di dalam kegiatan sehari-hari. Nah, kemudian kalau kita berbicara konteks literasi numerasi pekerjaan, ya tentu ini meliputi hal-hal yang terkait dengan pekerjaan atau profesi, ya profesi, itu Bapak Ibu. Kemudian sosial, sosial ya tentu terkait dengan isu atau masalah dalam kehidupan masyarakat, baik level lokal, nasional maupun global. Kemudian ilmiah, ya konteks ilmiah berkaitan dengan aplikasi matematika di alam semesta, yang mungkin dikaitkan dengan pengetahuan, sains, teknologi, dan isu-isu yang
terkait dengan keilmuan. Nah, contoh dari literasi numerasi di sini ada beberapa, Bapak Ibu. Yang pertama ada pengenalan, pengenalan dan pelestarian lingkungan, ya. Kemudian ada pencemaran lingkungan, deforestasi dan degradasi habitat, kearifan lingkungan, dan inovasi lingkungan. Oke, baik. Nah, sekarang kita diminta nih Bapak Ibu, ayo berdiskusi. Ya, Bapak Ibu. Kemarin kita udah punya kelompok belum Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah Ya, kita jadinya berapa kelompok Bapak Ibu di kelas ini? 4. Ada 4 kelompok. Baik Bapak Ibu, ini sesuai petunjuk. Nanti Bapak Ibu akan saya bagikan dan akan masuk ke dalam room-room kelas untuk bisa berdiskusi terkait dengan materi kita hari ini. Jadi Bapak Ibu nanti akan dibagi menjadi 4 kelompok. Nanti tugasnya bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu nanti untuk yang kelompok bernomor ganjil itu diminta untuk mendiskusikan satu contoh kegiatan berliterasi numerasi. Nah, ini di sini keterangan tambahan lagi itu jika peserta didik diberi contoh bilangan dengan kompleksitas materinya sesuai jenjang. Berarti jenjang kita di MTS ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang bernomor genap itu diminta mendiskusikan satu contoh kegiatan berliterasi numerasi. Kontennya itu statistik dan peluang ya, sesuai jenjang berarti MTS. Bapak Ibu ya. Nah, waktunya di dalam diskusi itu kita 15 menit. Boleh ya Bapak Ibu ya? Karena ini kita dalam pelatihan ini yang jadwal ini 1 jam aja, jadi 15 menit saya pikir itu cukup untuk kita diskusikan bersama dalam room nanti. Nanti setelah berdiskusi kita akan presentasi Bapak Ibu ya. Jadi secara keseluruhan itu untuk presentasinya ada 20 menit. Oke, Bapak Ibu. Sampai di sini jelas ya petunjuknya? Jelas Bu, jelas. Insya Allah. Oke ya? Insya Allah jelas. Insya Allah. Di sini Bapak Ibu yang hebat dan luar biasa nih di sini ya. Oke, Bapak Ibu. Sekarang Itu kita tiap kelompok berarti dibagi 2, Bu. ya, jadi nanti ada kelompok ganjil dan kelompok genap ya Bapak Ibu ya. Untuk ganjil materi bilangan, untuk genap materi statistik dan peluang gitu Bapak Ibu ya. Peluang. Bapak Ibu silakan bergabung di room breakout roomnya masing-masing. Di sini ada 4 room. Nah, silakan Bapak Ibu memilih nih Bapak Ibu. Sudah bisa gabung kah Bapak Ibu ke room? Pilih di bagian lainnya, kalau di ini Bapak Ibu pilih breakout room. Misalkan di room 1 atau kelas 1. Siapa saja anggotanya? Udah bisa masuk room nggak Bapak Ibu? Bisa, Bu. Ada Sebentar. Bu, ada. Silakan Bapak Ibu ya, waktunya 15 menit untuk diskusi terkait tugas ini sebelum kita presentasi. Masuknya gimana, Bu? Ini sesuai ini Bu, sesuai kelompoknya Bu. Ya, Room nanti 1, dipilih ya sesuai kelompoknya ya. room 1 Sesuai kelompok kelompoknya 1 ya, Bu, ya? gitu. Ya, benar. Room 1 untuk kelompok Sesuai kelompok, 1, Bu. room 2 untuk kelompok 2, room 3 untuk Yang kelompok tadinya. 3, room 4 untuk kelompok 4, Cek. Bapak Ibu. Sesuai kelompok ya, Bu, ya? Ya. Pak Anwar gimana, Pak? Sesuai kelompoknya, Bu. Benar, Pak. Sesuai kelompok. Pak Masuk Anwar joinnya di kelompok berapa, kelompok. Pak? Ya. Kelompok 1, Bu. Ya, berarti Bapak join ke room 1, Bapak. Pak Anwar. Ibu Ida, kelompok berapa Ibu Ida? Kelompoknya masih kelompok yang kemarin ya Bapak Ibu ya? Ibu Ida, kelompok berapa Ibu Ida? Ibu, apakah Ibu mendengarkan saya, Bu? Masih termute, Ibu. Saya bantu untuk join ke room kelasnya, Bu. Yang belum join.
Saya belum bisa join, Bu. Pak Mamat ya? Pak Mamat kelompok berapa Pak Mamat? Kelompok dua. Kelompok dua. Kelompok 2 ya? Sebentar, saya bantu Pak. Sudah Pak? Pak Iwan? Pak Iwan, Ibu Aan? Pak Iwan di kelompok berapa Pak? Saya bantu join. 4 kalau nggak salah. 4, Bu. Kelompok 4 ya Pak Iwan ya? Bentar Pak, saya bantu join ke kelompok di room 4. Siapa lagi Bapak Ibu? Ibu In di mana Bu? Ibu Aan? Ibu Aan? Ibu Iin? Dan Ibu Eri? Dua, tolong dibantu Bu ya. Ya, Pak Eri di mana Pak? Kelompok dua. Kelompok 2 ya? Iya. Bentar Pak. Sudah Pak? Ya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Pak Eri silakan diklik join di grup 2.
Di room 2, Pak. Joinnya nggak ada, Bu. Ya, gimana Pak? Joinnya nggak ada. Klik Nggak. joinnya di Di sini Zoom. sudah, Bapak tinggal klik ini, Pak, di join room-nya, Pak. Join room. Ya, Di di lainnya, link pilihannya ada di lainnya, pilih Bapak breakout room, terus Bapak pilih 2. Kalau di sini saya sudah ini, Pak, tinggal Bapak klik aja, join. Di, lainnya yang di Zoom, Bu, yang aplikasi Zoom. iya, benar Pak, yang di Zoom. Di sini Bapak tinggal klik join aja, Pak, karena sudah saya masukkan di room 2.
Ibu Sri Wahyuni kelompok berapa, Bu? Kelompok berapa, Bu Sri? Kelompok 4, Bu. Kelompok 4 ya. Ya. Silakan Bu, pilih join di 4 untuk kelompok 4. Bapak Ibu, waktu diskusi kelompok kita telah selesai. Sekarang saya akan kembalikan ke room Zoom utama ya Bapak Ibu. Terima kasih.
Baik. Sudah selesai ya Bapak Ibu untuk waktu berdiskusinya di dalam kelompok. Mohon maaf, tadi mungkin sedang seru-serunya berdiskusi, namun harus saya kembalikan ke room utama karena waktu terus berjalan Bapak Ibu ya. Oke, sudah selesai ya hasil diskusinya tadi? Gimana Bapak Ibu? Selesai gak selesai, Bu. Mungkin sebisanya saja, Apa? seadanya saja. Iya, benar Bu. Ya, jadi karena kita juga dibatasi waktu nih Bapak Ibu, karena ini masih ada sesi untuk presentasi ya. Silakan Bapak Ibu untuk hasil diskusinya kelompok berapa yang ingin mencoba nih Bapak Ibu memulai presentasi. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti dalam kelompoknya bisa bagi tugas nih Bapak Ibu. Ada yang menjadi presenter, ada yang jadi operator mungkin yang membantu men-share materinya, atau ada nanti mungkin bergantian menjelaskan hasil diskusinya. Boleh Bapak Ibu. Yang penting semuanya bisa aktif nih Bapak Ibu ya dalam kelompoknya. Silakan kelompok berapa yang ingin memulai mau share hasil diskusinya? Kelompoknya Ibu Rita mungkin ya? Ibu Rita kelompok 4 ya? Boleh Bu? Kelompok 4, Bu. Saya, Bu. Kelompok 4 ya Bu Rita ya? Iya. Ada Ibu Sri Wahyuni, ada Pak Iwan, ada Ibu Rizka nih. Ibu enggak kelompok dari 1 dulu aja enggak, Bu? Ibu Rita minta nawar nih Bapak Ibu. Iya, Bu. Kali aja ada kelompok yang lain yang lebih itu, yang lebih siap, Bu. Oh, kelompok 1 kalau gitu. Kelompok 1 mana nih? Ini siap nggak siap sebenarnya harus siap ya Bapak Ibu ya. Iya, Bu. Ini belum siap, bentar lagi. Manawi kelompok 1 dulu, Bu. Pak Anwar kaget ya langsung ditunjuk kelompok 4. Nanti besok kalau mau Iya, Bu. presentasi nanti kita akan cabut undian ya Bapak Ibu ya biar semuanya Oh siap. iya, boleh diundi. Ini maaf tadi Diundi, langsung Bu. nunjuk aja Bapak Ibu. Iya, Kelompok 1 diundi. mungkin? Boleh? 1. Silakan kelompok 1 dari kelompoknya Ibu Yuan. Ibu Yuan belum ada hari ini. selesai. Belum Pak selesai. ini Pak Fendi. Ya, Pak Sandi. Silakan Belum, Pak. belum selesai. Ditampilin aja Pak apa yang sudah dikerjakan tadi. Oh, seadanya saja, Bu. Silakan Pak. Di sini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak perlu takut ini salah, ini gimana. Bentar, Bu. Bentar. Silakan Pak. Di share screen dulu, Bu. Iya, silakan Pak. Ini Bu, seperti ini bukan? Setelah kami berdiskusi kurang lebih 15 menit, walaupun ya seadanya Ibu. Ini mungkin salah satu contoh soal literasi numerasi bilangan. Ini terkait tentang klasmen Liga Sepak Bola. Suatu Liga Sepak Bola telah berlangsung hingga tiap tim memainkan 25 pertandingan. Posisi 6 tim terbaik adalah sebagai berikut. Sebanyak 3 poin diperoleh untuk kemenangan tiap poin. Nah, inilah kurang lebih Ibu terkait ini soal literasi numerasi bilangan berbentuk bilangan mungkin. Oke.
Oke, baik. Terima kasih Pak Sandy. Kita beri aplaus nih buat kelompok 1. Kelompoknya Pak Sandy. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, tadi kelompok 1 ya sudah menampilkan terkait dengan contoh soal literasi numerasi. Namun mungkin kalau untuk sarannya ya Bapak ya, karena mungkin waktu kita juga tadi terbatas, itu baiknya dibuat sesuai dengan LK-nya ya Pak ya, LK-nya. LK-nya. Jadi nanti itu udah bagus Pak, udah ada ilustrasinya ya. Kita udah kaitkan dengan apa masalah kegiatan sehari-hari gitu Pak. Ya. Namun baiknya buat seperti contoh yang LK yang di-share Pak di grup. Jadi ada nanti kontennya apa gitu Pak ya. CK-nya CK berapa gitu Pak. Masuk CK berapa dia. Kan udah ada tuh ya. Udah ada kan Pak contohnya? Ada. Ya, ini untuk semua kelompok ya Bapak Ibu. Jika belum membuat seperti format LK-nya, dimohon untuk bisa membuat seperti format LK yang telah dibagikan ya Bapak Ibu ya. Gitu ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, untuk presentasinya sepertinya kita nggak akan semuanya nih Bapak Ibu ya. Ini untuk kelompok 1 aja kita sampel ya. Kita beri aplaus untuk kita semua hari ini Bapak Ibu. Yang sudah mengerjakan terkait dengan karena ini waktunya cukup singkat Bapak Ibu. Nanti yang belum selesai ya kelompok-kelompoknya mohon diselesaikan Bapak Ibu sesuai dengan contoh LK-nya yang Bapak Ibu ya. Nanti di dalamnya ada CK-nya CK berapa, kontennya apa ya. Seperti contoh yang sudah di-share Bapak Ibu. Oke. Baik. Oke, saya lanjut lagi sedikit ya Bapak Ibu ya. Ini karena sudah hampir selesai waktu kita. Nah, ini tadi kita sudah berdiskusi dan juga mengambil sampel Bapak Ibu karena waktu kita terbatas dari kelompok 1 presentasi hasil diskusinya. Sekarang kita akan membuat kesimpulan dari materi kita ini. Jadi kesimpulannya itu ada 3 Bapak Ibu ya. Untuk berliterasi numerasi terkait dengan konten bilangan ini tentu contoh kegiatannya itu dikembangkan harus mampu memunculkan kemampuan memahami dan menggunakan angka secara efektif yang sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Sementara pada konten statistik dan peluang, contoh kegiatan berliterasi numerasinya ini yang dikembangkan harus mampu memunculkan kemampuan memahami menggunakan algoritma, analisis data, model matematika yang diterapkan dalam teknologi seperti kecerdasan buatan atau EA, Big Data dan analisis statistik. Sementara untuk ekspektasi dalam berliterasi numerasi ini, tentu dia luarannya terkait dengan pendidikan literasi numerasi diharapkan meliputi kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika kompleks, mengkomunikasikan pemecahan masalah secara efektif, mengambil keputusan, didasarkan pada data yang cermat dan membentuk keterampilan yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan sehari-hari dan karir tentunya di era digital dan modern saat ini, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita diminta untuk merefleksi Bapak Ibu terkait dengan pemahaman materi hari ini, boleh Bapak Ibu tulis di chat komentar kira-kira mengapa sih peserta didik kita itu perlu berliterasi numerasi. Boleh Bapak Ibu ketik di kolom chat komentar kita di Zoom ini. Nah, mengapa sih peserta didik perlu berliterasi numerasi? Kemudian berapa persen presentasi pemahaman Bapak Ibu terkait materi ini? Dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkan presentasi pemahaman terkait materi ini? Boleh, silakan dituliskan Bapak Ibu di kolom chat di Zoom ini. Silakan. Ini ya Bapak Ibu. Mengapa sih peserta didik perlu berliterasi numerasi? Silakan dituliskan di kolom chatnya. Yang mana Bu itu? Teks apa yang mana? Di di chatting Bapak Ibu, di chat Zoom. Ada tulisan chat Zoom, Bapak? Nggak ada chat Zoom. Ada Pak, di bawah. Coba Bapak lihat. Ada juga obrolan.
Nah, itu maksud saya, Pak, obrolan. Obrolan itu, Pak. Lupa lagi. Bapak tulis di situ, boleh sharing mengapa sih peserta didik perlu berliterasi numerasi. Kemudian berapa persen pemahaman Bapak Ibu? Nah, sudah ada beberapa ya. Yang pertama dari Ibu siapa Rita ya, karena kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas kaitannya dengan angka dan data. Bagus, keren Bu. Mengapa peserta didik perlu berliterasi numerasi? Jawab Bu Lucy. Ada yang jawab lagi Bu Ida, supaya anak bisa. Bisa apa nih Bu Ida? Bisa ada perbandingan titik-titik. Nah, kalau Ibu Rita, pemahamannya udah 80% terkait dengan literasi numerasi ini. Kalau versi Pak Sandy, ini terkait dengan pentingnya literasi numerasi karena dunia digital semakin bergantung pada data dan angka. Benar sekali Bapak ya. Kemudian Ibu Dewi, peserta didik harus bisa mampu memecahkan masalah. Ya, masalah apa nih Bapak Ibu? Ya, pemecahan masalah ya tentunya ya Bapak Ibu ya. Makanya olehnya diperlukan literasi numerasi. Kemudian Pak Aris, untuk meningkatkan kemampuan membaca dan berhitung. Ya, jadi mampu membaca dan menghitung ya, atau memahami Bapak ya mungkin ya. Ibu Yuan, membantu Iya. peserta didik Itu mengasah Bu, maksudnya benar. kemampuan dalam mengelola merencanakan kegiatan sehari-hari. Itu. Ini seperti Bu Yuan. Kalau Pak Sandy, wah, Pak Sandy udah 85%. Kalau untuk Ibu Reni, pentingnya untuk memecahkan masalah menjadi lebih terampil dan bias bisa ya, mungkin Bu ya, mengambil keputusan didasarkan pada pemahaman yang kuat terhadap konsep-konsep matematika. Bagus sekali Bu. Ibu Lucy, supaya kita tahu bahwa literasi numerasi itu berkaitan dengan angka dan simbol. Ya, kehidupan sehari-hari ya, hubungan dengan angka terutama masalah uang. Ibu Lucy. Iya, ibu-ibu cepat ya kalau uang. Kemudian kalau Pak Maman, karena literasi numerasi ini diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Benar Bapak ya? Ibu Rita tambah lagi. Apa yang akan dilakukan? Mengikuti pelatihan, sharing sesama teman, dan mencari informasi lewat sosial media. Oh, benar sekali ini Bu ya. Ibu Dewi, 80% pemahaman. Kan dalam kehidupan sehari-hari, literasi dan numerasi itu akan selalu berkaitan dengan kehidupan peserta didik, baik di sekolah maupun di masyarakat. Benar. Ya, ini sudah banyak komentar-komentar Bapak Ibu di sini. Saya lihat sudah paham ya, sudah memahami apa sih wawasan dari literasi numerasi itu, pentingnya apa, urgensinya apa. Nah, pemahamannya juga sudah bagus Ibu terkait dengan materi ini. Saya nggak bisa baca nih satu-satu Bapak Ibu karena kita dibatasi waktu ini, kita masih akan lanjut ke materi selanjutnya. Baik Bapak Ibu ya. Oke, silakan yang belum menuliskan silakan ditulis aja di chatnya Bapak Ibu. Kita lanjut lagi sedikit Bapak Ibu ya, karena ini sudah mau selesai ya, sudah mau selesai. Oke, kita tutup dengan quotes Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dalam pelatihan ini ada quotes nih Bapak Ibu. Sukses itu datang dari rasa ingin tahu, konsentrasi, keberhasilan, dan kritik diri Bapak Ibu. Jadi harapan kita semua dalam pelatihan ini Bapak Ibu bisa menjadi guru-guru yang sukses. Apa? Dengan keinginan dan rasa ingin tahu Bapak Ibu dan fokus mengikuti pelatihan kita hingga tuntas dengan tekun dan bisa mengevaluasi diri kita yang mana saja yang belum kita, yang perlu kita pemahaman lebih lagi ya Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Oke.
Terkait dengan materi ini, kita cukupkan Bapak Ibu. Ya, kita beri A+ untuk kita semua Bapak Ibu. A+-nya boleh pakai reaction. Ada di bawah reactionnya boleh A+. Ada. Oh, sebelumnya kita dokumentasi dulu ya Bapak Ibu. Oke. Berikan senyum terbaik Bapak Ibu. Saya hitung. Ntar ulang. 1, 2, 3. Salam Agni, Bu. Bapak Ibu. Hah? Salam Agni. Oke. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu untuk Pak Iwan. ya. Oke, baik. Demikian Bapak Ibu untuk materi wawasan literasi numerasi. Semoga bisa menambah wawasan untuk kita semua dan bisa tentunya menindaklanjuti terkait dengan hasil AKMI dengan dikaitkan dengan informasi dari materi kita pada hari ini. Baik.